Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin wa bihi warahmatullahi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala asyrafil. warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, saat ini Uma sedang berada di Madinah. Tadinya Uma berpikir mungkin bisa ngasih ceramah di pelataran Masjid Nabawi, sebenarnya bisa, hanya saja Uma kehilangan headset ya, sehingga akhirnya memutuskan untuk berada di kamar hotel saja. Tadinya Uma berpikir bisa ceramah di pelataran Masjid Nabawi, sehingga teman-teman juga bisa lihat suasananya, kan lebih lebih teman-teman bisa merasakannya gitu. Hanya saja qadarullah headsetnya hilang, ya udah, akhirnya di kamar aja. Hari ini langsung saja, sebelum Uma membahas mengenai bukti cinta Allah kepada hambanya, Uma mau cerita sedikit tentang haji. Alhamdulillah, kemarin baru saja Uma baru dari Mekah menuju ke Madinah. Dan haji tahun ini cenderung lancar, teman-teman semua. Background Madinah. Mau background Madinah ya, gimana ya? Susah ya, nanti aja ya. Ya, jadi cenderung lancar dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia mungkin ada 1.000 orang ya. Tahun ini sekitar 300-an orang. Dikarenakan saat ini pemerintahan Arab Saudi itu menerapkan peraturan yang ketat sehingga orang-orang yang hanya punya visa haji aja yang bisa berangkat haji, yang bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi tahun ini cenderung lebih lebih lancar, lebih tertib. Yang jatuh sakit juga nggak sebanyak yang meninggal dunia nggak sebanyak tahun lalu, seperti itu. Itu kabar haji yang ini ya, yang Uma bisa sampaikan pada hari ini. Yang Uma berharap teman-teman semua bisa daftar haji dari sekarang, karena kalau haji reguler itu mungkin teman-teman dipanggilnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Sementara haji itu adalah jihad. Kita sudah pernah bahas ya, haji itu adalah jihad harta, tapi juga jihad fisik, karena lelahnya luar biasa. Sehingga teman-teman harus mulai, yang belum daftar haji harus mulai dari sekarang, supaya insya Allah Allah panggil dalam keadaan teman-teman lagi fit secara fisik. Baik, langsung aja ya teman-teman semua. Hari ini kita membahas, tema kita adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Mau ucapkan terima kasih pada Ustaz yang sudah mengawali tadi. Kita langsung saja merenung dan berpikir tentang betapa Allah Maha Baik, Allah sangat mencintai kita. Bahkan Allah mencintai kita lebih dari seorang ibu mencintai anaknya. Dan kalau Allah sudah cinta kita, Masya Allah, kita rasakan betapa banyak keberkahan dalam hidup kita. Coba teman-teman renungi, kalau kita dicintai oleh seseorang, kita tidak hanya senang kalau orang itu mengatakan aku cinta kamu, ya kan? Tapi kita akan bahagia kalau orang itu juga mengumumkan ke depan banyak orang bahwa orang tersebut mencintai kita, ya enggak? Jadi kalau lihat ya, kita ambil contoh lah dalam kehidupan sekarang ini. Kita akan sangat bahagia kalau orang itu menyatakan cintanya atau mengumumkan cintanya kepada semua orang. Wahai semua orang, aku mencintai dia gitu. Bahagia kan? Itu yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kita, Masya Allah, Allah umumkan itu. Kepada siapa? Kepada penduduk langit, teman-teman semua. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, teman-teman semua, sesungguhnya kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah menyeru apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat Jibril betapa Allah mencintai orang tersebut, dan malaikat Jibril pun berseru di atas langit. Kata malaikat Jibril apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Oleh karena itu, wahai kalian penduduk langit, cintailah dia. Jadi Allah mengumumkan kepada para malaikat-malaikat, malaikat Jibril juga kembali mengumumkan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah dia. Kemudian para penghuni langit pun akhirnya mencintai orang tersebut. Setelah itu tidak hanya para penduduk langit, tapi para penduduk bumi pun juga mencintai orang tersebut. Jadi kalau Allah sudah cinta, Allah itu mengumumkan di depan para malaikat-malaikatnya. Dan Allah jadikan para malaikat, para penduduk langit dan penduduk bumi juga mencintai kita. Nah, itu dahsyatnya
bagaimana Allah mencintai kita. Jadi kalau kita analogikan gimana ya rasanya ya kalau kita dicintai makhluk misalnya, ya dicintai oleh makhluk, kemudian makhluk tersebut tidak hanya mengatakan I love you, tapi mengatakan cinta kepada seluruh orang, pada seluruh makhluk, betapa besar rasa cintanya kepada kita. Begitulah Allah SWT mengumumkan rasa cintanya kepada para malaikat-malaikat, sehingga para malaikat mencintai kita juga, dan para penduduk bumi mencintai kita. Itu dahsyatnya kalau Allah sudah mencintai kita. Jadi Allah mengumumkan cintanya kepada semua makhluknya. Luar biasa kan teman-teman semua? Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana caranya agar setiap apa yang kita lakukan membuat Allah semakin mencintai kita. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi, bunyinya, "Jika hamba-hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah." Nah, ini cara membuat Allah cinta kita nih, adalah dengan tidak hanya mengerjakan wajib, tapi juga mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kata Allah apa? Jika hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengaran yang ia jadikan untuk mendengar, dan akulah yang menjadi pandangannya yang ia jadikan untuk memandang. Akulah yang akan menjadi tangannya yang ia jadikan untuk menyentuh, dan akulah yang akan menjadi kakinya, kata Allah, yang akan dia jadikan untuk berjalan. Dan kalau dia meminta, aku akan pasti berikan. Kalau dia meminta perlindungan, aku pasti akan melindungi. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau Allah sudah cinta, Allah mengumumkan kepada seluruh makhluk, dan kalau Allah sudah cinta, apa-apa yang kita minta Allah berikan. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah kita bisa lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan-amalan wajib udah biasa teman-teman semua. Teman-teman yang saat ini udah ngafalin Quran misalnya, teman-teman yang saat ini sudah 5 wajib udah selesai lah, bukan sesuatu yang harus apa disuruh-suruh lagi. Namun sekarang kita sudah sampai tahapan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kalau kemarin 5 waktu wajib, ya sekarang sunnah-sunnah. Misalnya qobliyah ba'diyahnya, duhanya, jangan tinggal misalnya. Atau qiyamul lailnya, tahajud 2 rakaat. Misalnya gitu ya, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Puasanya misalnya, mengerjakan yang sunnah-sunnah. Mulai concern dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Gitu ya teman-teman semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, apa aja sih bukti dari Allah sayang pada hambanya? Nanti Uma akan jabarkan beberapa bukti, beberapa tanda. Tapi kalau kita ingat-ingat teman-teman semua, ada hadis yang sering sekali kita dengar, bagaimana Allah SWT terus menemui kita di sepertiga malam terakhir, menandakan bukti Allah mencintai kita. Kita ingat bahwa dalam sebuah hadis disebutkan, jika telah lewat tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Itu bukti Allah cinta pada kita. Allah menemui kita setiap hari. Sebagaimana kalau kita ingin mencintai seseorang, misalnya mencintai makhluk, kita pasti ingin terus bertemu dengannya, ya kan? Ingin terus bercengkrama dengannya. Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita di sepertiga malam terakhir, tanda Allah mencintai kita. Dan setiap kali pertemuan dengan Allah itu, teman-teman semua, maka apa yang dikatakan, maka siapapun yang minta, pasti Allah beri. Siapapun yang mohon ampun, Allah akan ampuni. Siapapun yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Itu bukti bagaimana Allah mencintai kita. Allah turun ke langit dunia, di waktu semua orang terlelap, hanya orang-orang pilihan saja yang menemui Robnya. Di sepertiga malam terakhir itu, karena dia tahu bahwa itu adalah waktu yang sangat baik untuk berkholwat berdua-duaan dengan sang kekasihnya. Karena pada saat itu kita sudah pernah bahas bahwa di sepertiga malam terakhir itu dekat dengan khusyuk. Karena pada saat itu orang-orang tertidur sehingga kita tidak sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Itu salah satu bagaimana Allah mencintai kita, Allah menemui kita, dan apapun yang kita minta Allah berikan, apapun yang kita doakan Allah kabulkan, apapun yang kita minta ampun pada Allah, Allah ampuni. Itu terjadinya di sepertiga malam terakhir. Nah, sekarang Uma mau menjabarkan kepada teman-teman semua bukti-bukti lainnya.
bagaimana Allah mencintai kita. Supaya kita sadar bahwa yang mencintai kita dengan amat sangat bukan orang tua kita, bukan kekasih atau bukan pasangan kita, namun yang paling mencintai kita tanpa syarat, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita, selalu ada untuk kita, selalu setia bersama dengan kita, bahkan kadang-kadang kita mengkhianatinya, tapi selalu ada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti Allah cinta kepada kita? Pertama, bukti yang Allah berikan pada kita, bagaimana besarnya cinta Allah pada kita adalah diturunkannya Al-Quran. Bukti cinta yang pertama, Allah mencintai kita adalah diturunkannya Al-Quran. Allah tidak membiarkan hamba yang dicintainya ini hidup dalam kebingungan. Allah tidak membiarkan kita hidup dalam ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita bisa mendapatkan kejelasan dalam menjalankan hidup, membuat kita bisa terarah dalam menjalankan hidup, dan bahagia dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, teman-teman sudah tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, dan Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau teman-teman lihat ayat lain misalnya, ya, dalam surah As-Sajdah ayat 3, lagi-lagi Allah menginformasikan Al-Quran ini jadi petunjuk untuk kamu. Kata Allah apa dalam surah As-Sajdah ayat 3? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Supaya apa? Al-Quran itu. Apa sih dalam Al-Quran? Teman-teman semua, dalam Al-Quran itu ada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Pertama, petunjuk akidah. Petunjuk bagaimana agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, petunjuk apa? Petunjuk tentang akhlak. Bagaimana Al-Quran menerangkan tentang akhlak, tentang norma-norma, tentang sikap-sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Kemudian ketiga, petunjuk apa? Petunjuk tentang hukum-hukum yang hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Hukum ini apa ya? Hukum itu apa ya? Supaya kita berhati-hati dalam bersikap. Ya, ada syariat, ada hukum-hukum. Ada peringatan-peringatan yang Allah berikan kalau kita melanggar-melanggar. Sehingga kehidupan kita terarah. Al-Quran adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena dengan Al-Quran kita jadi punya standar hidup yang jelas dalam perbuatan kita. Ya kan teman-teman semua? Kita jadi tahu yang boleh dilakukan yang mana sih, yang nggak boleh dilakukan yang mana sih. Sudah ada standarisasinya. Kita mengerti. Sama seperti kalau kita lagi bekerja, teman-teman kerja di perusahaan misalnya, di sebuah tempat, itu pasti ada yang namanya SOP atau ada yang namanya eh, apa langkah-langkah bekerjanya atau lingkup kerjanya. Jadi nggak bingung. Jadi mengerjakan pekerjaannya terarah sama seperti kehidupan kita. Al-Quran itu punya standar hidup yang jelas dalam perbuatan kita. Jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kita tahu kalau kita sudah kelewat batas, kita paham karena ada Al-Quran. Al-Quran membuat kita memiliki panduan hidup yang jelas, teman-teman semua. Ya, dalam surah Al-Baqarah 185 juga kan sama dikatakan demikian bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah juga menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dan menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa bukti cinta Allah adalah Quran, teman-teman kalau dapat kalau kita lagi jatuh cinta sama orang kan kita pengen selalu dekat dengannya dengan membaca surat cintanya kan. Kita surat cinta kita baca berulang-ulang gitu. Sama Quran itu adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Quran itu kalamnya Allah. Jadi kalau kita mau dengar Allah bicara itu dari Quran, teman-teman semua.
Namun kita sudah tahu bahwa Quran itu petunjuk, Quran itu adalah bukti cinta Allah, tapi ada loh orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ada orang-orang yang cuek terhadap Quran. Katanya Muslim, tapi nggak belajar Quran. Katanya Muslim, tapi nggak sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri dengan Quran. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, teman-teman lihat. Di situ ada kalimat dari Rasulullah SAW. Waqala, kata Rasul apa? Ar-Rasulu, Ya Rabbi inna qawmi takhudhu hadal Qur'ana mahjura. Dalam surah Al-Furqan ayat 30. Apa kata Allah? Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Jadi ada di antara yang mengaku muslim ini mengabaikan Quran. Mengabaikan Quran itu maksudnya apa teman-teman semua? Dari rangkuman beberapa kitab tafsir dikatakan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa ada bentuk pengabaian terhadap Al-Quran. Coba cek, apakah kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Quran ini atau tidak? Siapakah yang mengabaikan Quran? Pertama, orang yang tidak mempelajari dan tidak menghafalkan Quran. Itu adalah orang yang mengabaikan Quran. Katanya orang Islam, tinggal di Indonesia, Indonesia mayoritas Islam, tapi nggak sungguh-sungguh belajar Quran. Sudah umur segini, masih terbata-bata dengan Quran. Kenapa terbata-bata? Karena jarang baca Quran. Nggak ada kata terlambat untuk belajar Quran, teman-teman. Luangkan waktu setiap hari untuk belajar Quran. Jadi tadi kata Rasulullah SAW apa? Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang, orang-orang yang mengabaikan Quran itu siapa? Mereka yang tidak belajar Quran, tidak menghafal Quran. Kedua, siapa yang orang yang mengabaikan Quran? Mereka yang tidak mengimani Quran, tidak membenarkan Quran. Siapa orang yang mengabaikan Quran? Mereka kurang atau tidak merenung, tidak memahami kandungan Quran, tidak merenungi Quran. Boro-boro dibaca, boro-boro dipahami, dihayati, ditadaburi, dibaca saja tidak. Jadi termasuk orang yang mengabaikan Quran adalah tidak merenung, tidak tadabur kandungan Quran. Keempat, siapa orang yang mengabaikan Quran? Tidak mengamalkan Quran, tidak mengikuti perintah Quran, dan tidak berusaha untuk menjauhi larangan Quran. Itu orang yang mengabaikan Quran. Kelima, siapa orang yang mengabaikan Quran? Orang yang memilih selain Quran. Lebih sibuk dengan nyanyian-nyanyian. Lebih sibuk dengan hal-hal yang membuat dia lalai daripada Al-Quran. Jadi ada jenis orang yang nggak bisa hidup tanpa lagu, 24 jam dengerin lagu terus. Sehingga hidupnya lupa untuk bersama dengan Quran. Itu orang-orang yang mengabaikan Quran. Teman-teman lihat dalam surat Toha ayat 124. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa-siapa yang berpaling ingkar dari peringatan dan petunjuk Al-Qur'an, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami himpunkannya, kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang-orang yang jauh dari Quran, maka Allah jadikan kehidupannya sempit, dadanya sempit, kehidupannya sempit. Padahal Quran adalah petunjuk dan obat baginya dan sebagai tanda cinta Allah untuk membuat hidupmu terarah dan hidupmu baik-baik saja. Itu Quran. Uma berikan satu contoh teman-teman semua pada hari ini. Juga Uma sering bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Contohnya kita ambil misalnya surah Ad-Duha. Kita baca Ad-Duha, kita tadaburi artinya, Masya Allah, itu menjadi bukti betapa Allah mencintai kita. Itu baru satu surah. Belum surah-surah lainnya. Lihat surat Duha, teman-teman semua. Surat Ad-Duha ini bercerita tentang apa sih? Surah Ad-Duha itu bercerita tentang kegundahan, tentang kegelisahan yang dialami oleh Rasulullah, sekaligus obat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kalau kita lihat teman-teman semua, ya, surat ini turun pada saat itu Rasulullah dalam keadaan gelisah. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang gelisah, keadaan yang tidak tenang. Kenapa Rasulullah gelisah? Rasulullah gelisah, ini latar belakangnya surat Duha. Rasulullah SAW gelisah karena sudah 6 bulan malaikat Jibril itu tidak datang membawa wahyu dari Allah SWT. Sehingga Rasulullah pada saat itu berpikir, jangan-jangan Allah benci pada saya. Jangan-jangan Allah tidak peduli pada saya. Jangan-jangan Allah meninggalkan saya.
Sama kan kita kadang-kadang begitu kan teman-teman semua. Kadang-kadang kita ngerasa jangan-jangan Allah ninggalin saya. Allah nggak lihat apa yang saya alami sejauh ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bertanya-tanya, kenapa Allah nggak respon doa-doa yang saya panjatkan? Kenapa Allah Taala tidak menjawab doa-doa saya? Padahal kualitas ibadah sudah ditingkatkan dan sebagainya. Maka Rasulullah dalam keadaan sangat gelisah, turunlah surah Ad-Duha. Itu asal muasal surat Ad-Duha sebagai penawar kegelisahan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat surat Duha teman-teman semua sebagai contoh. Kita masih bahas yang pertama ya, bukti Allah cinta kita adalah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa duha. Demi waktu duha ya, walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan teman-teman semua, ayat pertama Allah mengisyaratkan waktu pagi, suasana pagi, ad-duha. Ada cahaya pagi baru muncul ya. Sehingga cahaya pagi, matahari pagi itu harapan baru ya kan. Kalau teman-teman bangun pagi, ngelihat matahari bersinar kembali, sinar baru, kehidupan baru, cahaya baru, semangat baru, harusnya begitu. Ya, jadi seakan-akan Allah ingin memberitahu, wat duha, cahaya pagi ini baru muncul nih, jangan berputus asa terlebih dulu. Kemudian Allah lanjutkan dengan ayat kedua menyebutkan malam. Tadi kan, walaili idza saja. Allah menyebutkan malam, di mana malam itu identik dengan banyak manusia mengeluh, banyak manusia mengalami kegundahan, banyak manusia mengalami depresi dan sebagainya di waktu gelap ya. Kemudian lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Duha ayat 3, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak meninggalkan engkau, Allah tidak membencimu. Jadi dalam kehidupan kita, Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak benci kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala seringkali kita merasa Allah engkau meninggalkan saya doa engkau tidak kabulkan, saya mengalami kesulitan engkau tidak bantu. Allah katakan Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Berikutnya lihat surat Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa kata Allah? Sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan. Maksudnya apa teman-teman semua? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Engkau sedih-sedih di kehidupan dunia, itu sementara saja. Engkau akan mendapatkan yang baik di akhirat kelak. Jadi kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia ini tempat kita berproses untuk meraih kebahagiaan di hari akhir nanti. Kadang-kadang di dunia kita dapat kegagalan, kita dapat kesulitan, kita dapat kegelisahan, namun akan bisa kita lewati dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa taala karena akan Allah berikan hadiah yaitu kenikmatan di hari akhir. Lihat lagi surat Ad-Duha teman-teman semua ayat 5. Wala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kata Allah. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi ridha, menjadi puas. Apa maksudnya? Ayat ini lihat Allah berjanji kepada hamba-hambanya, Allah akan memberikan karunia-Nya, akan memberikan kebaikannya kepada kita, doa-doa kita akan dikabulkan atau mungkin akan diganti dengan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi puas ya. Ada masanya nanti Allah mengabulkan setiap doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Ya, jadi tenang saja kata Allah, sungguh Allah pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas dalam surah Ad-Duha ayat 5. Kemudian Ad-Duha ayat 6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu Allah melindungimu? Lalu Allah katakan wajadaka dhalan fahada, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Allah memberikan petunjuk, ya kan? Kemudian Allah katakan wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu Allah memberikan kecukupan. Jadi Allah SWT menerangkan berbagai macam kita, semuanya ada ujian dan air matanya masing-masing, tapi selalu Allah berikan jalan keluar. Begitu ya teman-teman semua dan seterusnya. Jadi ini adalah cuma satu surat saja. Kalau kita baca, kita renungi, betapa ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Yang kedua, apa bukti cinta Allah kepada kita teman-teman semua yang harus kita renungi dan harus kita syukuri? Allah mengutus Rasul untuk kita jadikan teladan. Seorang manusia biasa, supaya kita nggak susah-susah. Bahwa ada manusia yang kita bisa jadikan teladan. Kita ini kan manusia harus butuh contoh dalam kehidupan kita. Allah kasih contoh dari manusia, dari sosok manusia, untuk kita jadikan teladan dan rujukan. Teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-48.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Allah kirimkan Rasul, dan Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Semuanya ada contohnya yang dicontohkan oleh para Rasul. Allah mengkaruniakan kita teman terbaik kita, yaitu para Rasul, untuk mengenalkan manusia pada Tuhannya, untuk menjadikan beliau-beliau ini, para Rasul ini, menjadi model, menjadi idola, menjadi contoh teladan untuk kita. Teman-teman lihat surah Al-Ahzab 21 apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, ya. Jadi Allah jadikan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai contoh teladan. Kita bisa ikuti gerak-geriknya. Kalau kita merasa sedih misalnya, kita bisa lihat bagaimana kesedihan Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghadapi kehidupannya, bagaimana beliau menyelesaikan persoalannya, ataupun contoh dari para nabi-nabi lainnya, para rasul lainnya, maka kita tahu bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Oke, berikutnya teman-teman semua, apalagi yang membuat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada kita? Setelah Allah berikan Quran, Allah berikan Rasul kepada kita untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Ketiga, bukti Allah cinta pada kita adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seberapa banyak dosa yang kau lakukan. Boleh dilihat dulu panitia. Melanjutkan, teman-teman lihat betapa besarnya, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Teman-teman lihat surah Hud ayat ketiga. Surah Hud ayat ketiga. Surah Hud ayat ketiga itu surah ke-11 ayat ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada Tuhanmu, dan jika kamu melakukan hal itu, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang balasan-balasan. Artinya apa? Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus, menurut surah Hud ayat 3, hendaklah kita meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu kan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka setiap saat bagi orang yang mau bertobat. Rasulullah SAW bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari bertaubat. Dan ini berlaku terus-menerus hingga matahari terbit dari arah barat. Artinya, ya Allah, berkali-kali kita buat dosa, berkali-kali kita buat maksiat, maka Allah selalu menerima taubat kita. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sekalipun dosa kita sepenuh isi bumi, teman-teman semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Wahai manusia, sekiranya kamu datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu bertemu aku dengan keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku, kata Allah, akan datang kepadamu membawa ampunan seisi bumi pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada kita, teman-teman semua, dengan terus-menerus mengampuni hambanya. Kita ini manusia, termasuk Uma, menasihati di rumah sendiri, ada kesalahan yang kita lakukan berulang. Dan mungkin sebagian dari kita di sini ada dosa yang sampai hari ini kita masih sulit untuk berhenti. Sampai hari ini ada maksiat yang masih terus kita kerjakan. Kita tahu itu salah, kita tahu itu dosa. Bahkan kita menangis kepada Allah, kenapa ya Allah kok saya terjebak dalam perbuatan dosa seperti ini? Kadang-kadang kita nggak nyangka sama diri kita, teman-teman semua. Kita ini tahu agama, kita ini belajar agama, kok saya bisa ya terperosok kepada dosa ini? Kadang-kadang kita sedih pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rindu, mana aku yang taat yang dulu. Kita mungkin dulu pernah begitu taat, pernah begitu istiqamah. Atau teman-teman yang saat ini masih dalam ketaatan luar biasa, alhamdulillah.
Kadang-kadang ada satu masa di mana kita rindu pada diri kita yang begitu taat dulu. Ketika kita tak disangka-sangka seorang kita ini terperosok dalam dosa, kita nggak pernah tahu teman-teman semua. Jangan terlalu percaya diri bahwa oh kita nggak pernah akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita nggak pernah tahu karena syaitan nggak langsung mengajak kita pada perbuatan dosa besar. Semuanya step by step, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit kita mengikuti langkahnya sampai kita terkaget-kaget kenapa kita bisa melakukan dosa ini. Begitu teman-teman semua. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita bahwa Allah masih terus menerima taubat kita. Bukti cinta Allah apa? Sampai hari ini Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau aib kita dibuka, kalau dosa kita dibuka, teman-teman semua, maka orang-orang akan jijik memandang kita. Karena kita berlumur dengan dosa. Jadi salah satu bukti cinta Allah, luasnya ampunan Allah kepada kita, dan Allah masih menutup siapa sesungguhnya dirimu, siapa sesungguhnya diri kita. Allah masih menutup maksiat yang kau lakukan sampai hari ini di hadapan manusia-manusia lainnya, karena Allah masih menunggu air matamu, Allah masih menunggu taubatmu. Kadang-kadang kita jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama, kita taubat lagi sama Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa istiqamah. Apa doa istiqamah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Tetapkan hatiku atas agamamu. Karena kita manusia, kadang-kadang hari ini taat, Masya Allah. Besok kita maksiat. Kadang-kadang hari ini, ya Allah, imannya begitu tinggi. Besok iman kita rendah atau runtuh. Atau bahkan hilang. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, aku pernah begitu taat kepadamu, ya Allah, dan aku merindukan diriku yang pernah begitu taat, ya Allah. Maka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah, jangan kembalikan kita, jangan condongkan hati kita kepada kesesatan setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Baik, itu adalah bukti Allah cinta pada kita, bahwa luasnya ampunan Allah dan Allah menutup aib kita. Maha baik Allah ya teman-teman semua, coba kita ingat-ingat. Kalau kita buat salah sama orang, kita nyakitin hati orang, mungkin orang itu nggak segan-segan membuka aib kita, membicarakan kita, ya kan? Tapi Allah berkali-kali kita sakiti Allah. Berkali-kali kita khianati Allah. Berkali-kali kita berbuat maksiat terang-terangan karena Allah mengetahui segala sesuatu. Namun Allah nggak buka aib kita, Allah masih menutupi aib kita. Itu bukti betapa Allah mencintai kita, teman-teman. Berikutnya, apalagi bukti Allah cinta pada kita. Allah memberikan engkau rezeki. Allah Ar-Razak. Allah memberikan rezeki. Allah maha pemberi rezeki kepada kita. Rezeki itu bukan cuma uang, teman-teman semua. Rezeki itu adalah, tadi Ustaz Zalita mengatakan apa tadi? Menuntut ilmu. Rezeki. Teman-teman bisa hidup dengan tenang di Indonesia. Nggak ada perang. Rezeki. Teman-teman bisa bekerja dengan baik atau punya keluarga yang baik, rezeki. Allah memberikan rezeki. Kita durhaka, kadang kita tinggalkan Allah, kadang kita lalai, tapi Allah kasih rezeki. Allah kasih kita anak, mungkin Allah kasih pasangan, mungkin Allah kasih kita kerjaan, Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita kesehatan, rezeki. Tapi apa yang kita lakukan? Lalai kadang-kadang. Azan sudah berkumandang. Ada orang nih teman-teman semua sholat subuh nih. Azan udah berkumandang, dia dengar itu azan itu. Allah panggil-panggil dia dengar itu. Tapi dia milih untuk ya ke toilet misalnya buang air. Tapi habis itu udahlah tidur lagi, masih nanti aja lah, masih lelah badannya. Padahal udah dibangunin sama Allah, udah digerakkan badannya sama Allah. Tapi masih nunda sholatnya. Padahal Allah kasih dia banyak. Allah kasih dia banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberi rezeki, teman-teman semua. Teman-teman lihat dalam surah Saba, ya, dalam surah Saba, lupa ayatnya. Tapi kalimatnya adalah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jangan Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada dirimu, tapi kemudian kita menunda-nunda ketika Allah panggil. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah memberikan rezeki kepadanya. Binatang melata saja Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Jadi
Setiap manusia sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan menjemput rezeki, ikhtiar menjemput rezeki. Allah memberikan begitu banyak limpahan kasih sayang kepada kita semuanya. Supaya apa sih? Supaya bersyukur, supaya kita bersyukur. Dengan syukur, maka kita tidak akan menyekutukan Allah. Dengan syukur, kita akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hitung-hitung rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wah luar biasa, Masya Allah. Tapi kita harus diberikan kebalikannya dulu supaya kita sadar. Kita sadar kalau betapa rezeki sehat itu luar biasa kalau kita dikasih sakit. Kita diberikan kesadaran betapa kebersamaan dalam keluarga itu luar biasa kalau kita sudah diberikan kehilangan. Kita akan merasa kenikmatan um, punya harta kalau kita sudah diberikan kemiskinan. Nah, kadang-kadang kita harus dikasihkan kebalikannya dulu baru kita nyadar betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, teman-teman semua. Kita baru menyadari rezeki dicintai. Dicintai itu rezeki loh, teman-teman semua. Teman-teman dicintai oleh seseorang gitu, oleh pasangannya kalau atau oleh orang tuanya. Ketika kita mengalami yang namanya dikhianati, baru merasakan betapa besar nikmat dicintai itu. Jadi kadang-kadang kita harus merasakan kebalikannya dulu, baru kita bisa menghargai, mengapresiasi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Masa harus nunggu miskin dulu, baru bisa mengapresiasi harta yang kita punya? Masa harus sakit dulu, baru bisa mengapresiasi sehat yang kita punya? Masa harus diberikan keguguran dulu, baru bisa mengapresiasi kehamilan kita, gitu kan? Tapi kadang-kadang harus dilewati itu, proses itu harus dilewati supaya kita lebih menghargai rezeki yang Allah berikan. Uma baru menyadari betapa rezeki anak sehat itu luar biasa ketika diberikan Sulaiman yang sakit langka, penyakit langka gitu. Yang mana dia nggak bisa nangis ketika bayi gitu kan. Jadi baru ngerti, oh rezeki anak bisa nangis tuh alhamdulillah ya gitu. Ketika Allah kasih kebalikannya baru kita bisa menghargai kenikmatan yang Allah berikan sejauh ini. Begitulah teman-teman semua. Jadi kalau lagi dikasih sedih-sedih, jangan marah-marah sama Allah karena dengan cara seperti itulah Allah memberikan kita pelajaran untuk menghargai, untuk lebih memaknai atas rezeki yang kelak Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, apa sih bukti kebaikan Allah pada kita? Adalah bukti tanda atau tanda cinta Allah pada kita adalah selain Allah tadi berikan rezeki, tanda Allah cinta pada kita adalah Allah memberikan kita ujian-ujian kehidupan. Allah berikan kita kesedihan supaya apa? Nah, supaya dengan sedih ini kita biasanya akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan lebih sering memanggil-manggil Allah. Kita akan lebih sering menyebut nama Allah untuk melegakan hati kita. Allah memberikan kita kesakitan, itu tanda cinta Allah kepada kita. Ya, dengan ujian-ujian kesakitan. Kenapa? Teman-teman semua, jangan engkau anggap sakit itu hukuman dari Allah. Namun sakit itu adalah tanda bahwa Allah mencintaimu karena dengan sakit gugurlah dosa-dosamu. Kadang-kadang kalau kita bergantung pada amalan kita saja nggak cukup untuk membuat kita berada di derajat yang tinggi, maka Allah berikan kita ujian untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dosanya banyak, nggak cukup dengan amal-amal soleh kita, nggak cukup dengan istighfar kita. Maka Allah berikan ujian untuk menggugurkan dosa-dosa itu dan menaikkan derajat kita. Kadang-kadang bukti Allah cinta kita adalah, atau tanda Allah cinta kita adalah dengan diberikan kehilangan. Kehilangan harta lah, kehilangan orang yang kita cintai lah. Kenapa? Karena kehilangan sesungguhnya membuat engkau lebih dekat pada Allah. Membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki. Membuat kita sadar bahwa semuanya sementara dan tidak ada yang kita punya. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah, hingga kita hatinya hanya bergantung hanya pada Allah. Kadang-kadang bentuk ujian Allah adalah Allah berikan bentuk cinta Allah berupa ujian. Kadang-kadang Allah berikan kesusahan. Kesusahan ini adalah sebenarnya untuk membuat diri kita menjadi versi yang lebih kuat di kehidupan yang akan datang. Dengan kesusahan, maka kita ditempa untuk menjadi orang yang lebih tangguh. Allah berikan kita pengalaman berharga untuk kita lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Bukankah Allah tidak akan menguji kita kecuali kita sanggup untuk memikulnya? Karena Allah cinta kita, Allah berikan ujian berupa apa? Berupa berikutnya penderitaan. Berbagai macam penderitaan ini adalah proses pembentukan akhlak, proses pembentukan dirimu. Semakin banyak penderitaan yang kau alami, maka engkau akan menjadi semakin sabar, semakin tabah. Pengalaman-pengalaman itu akan mengajarimu menjadi pribadi yang kuat,
Kadang-kadang ujian yang Allah berikan sebagai tanda cintanya berbentuk dari orang yang jauh lebih berusaha. Kemiskinan ini membuat engkau menjadi orang yang jauh lebih sabar. Kadang-kadang Allah hinaan. Kehinaan ini maka akan membuat kita belajar banyak hal, teman-teman semua. Ini cara Allah untuk mengajari kita agar menjadi orang yang rendah hati, ya kan? Bayangin kalau kita dipuji-puji terus, maka kita akan berada di atas awan. Sesekali harus dihina, sesekali harus direndahkan, sesekali harus dijatuhkan, supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Ya nggak? Teman-teman pernah ngerasain nggak dipuji-puji terus gitu? Wah, gede kepala kita. Tapi kalau dijatuhkan, direndahkan, maka kita akan lebih rendah hati. Akan ada sifat rendah hati. Kadang-kadang tanda cinta Allah pada kita nggak diberikan keturunan. Kenapa? Untuk Allah menguji kesabaran dan keyakinan kita. Cerita-cerita para nabi, lihat Nabi Zakaria alaihissalam, ibundanya Siti Maryam, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujung-ujungnya punya anak di usia senjanya untuk menguji kesabaran dan keyakinan beliau-beliau ini. Allah berikan juga pada akhirnya. Kadang-kadang tanda cinta Allah pada kita lambat diberikan jodoh, ya. Kadang-kadang Allah cinta pada kita dengan cara gagal dalam percintaan, ya. Kenapa? Sebenarnya Allah hendak mengajari hati-hati dalam memilih pasangan. Allah sudah memberikan panduan, Rasulullah sudah memberikan panduan misalnya, dan sebagainya. Jadi tanda Allah cinta pada kita adalah dengan memberikan ujian demi ujian. Kenapa teman-teman semua? Karena Allah ingin memberikan ujian itu di dunia supaya nanti di akhirat menjadi lebih ringan. Begitu teman-teman semua. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah 286. Ada kalimat yang teman-teman sudah tahu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat dan seterusnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tenang aja, semua yang kau alami itu kau sanggup untuk memikulnya, teman-teman semua. Kata Rasulullah apa? Jika Allah mencintai suatu kaum, maka ia pasti akan diuji. Kenapa? Pada hakikatnya ujian itu mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak rela menimpakan azab yang sangat sakit di hari akhir untuk kita. Sehingga Allah menggantinya dengan azab dunia yang sangat ringan. Artinya apa? Musibah ujian yang kau hadapi pada saat ini sebagai penggugur dosa-dosamu supaya di akhirat hidupmu menjadi lebih ringan. Nah, itu tanda cinta Allah kepada kita. Semakin Allah cinta kita, maka semakin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ujian-ujian tersebut akan menaikkan derajat dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang paling dicintai oleh Subhanahu wa taala siapa? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Mereka orang yang paling berat ujian hidupnya kan? Oleh karena itu, kita patut tahu bahwa ketika Allah berikan ujian, alhamdulillah. Teman-teman lihat orang-orang Gaza Palestina. Kemarin Uma baru lihat videonya, seorang ibu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kau hancurkan rumah kami ya Allah. Maksudnya kau tiadakan rumah kami ya Allah, alhamdulillah. Kau hancurkan sekolah kami, masjid kami ya Allah dengan caramu ya Allah, alhamdulillah. Kau ambil anak-anak kami ya Allah, alhamdulillah. Mereka mengucapkan alhamdulillah. Kau ambil suamiku ya Allah, kau ambil seluruh keluargaku ya Allah, kau ambil semuanya ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, buatlah aku ridha dengan ketetapanmu ya Allah, alhamdulillah. Kenapa kalimatnya alhamdulillah? Kenapa bersyukur kepada Allah SWT? Karena tadi tahu konsep di kepalanya adalah tahu bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah karena Allah nggak rela bahwa hambanya itu akan mendapatkan azab di hari akhir. Jadi Allah ganti dengan azab ringan itu di dunia. Karena semuanya akan menjadi penggugur dosa-dosa baginya. Kata ibu ini apa ketika anaknya meninggal dunia itu? Alhamdulillah. Engkau sekarang sudah bersama dengan kekasihmu, sudah bersama dengan Allah. Engkau sekarang sudah bersama dengan nabimu. Kirimkan salamku pada nabi ya anakku, katanya gitu. Kau sekarang sudah bahagia hidup bersama dengan kekasihmu, berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, teman-teman semua. Jadi nggak semua orang punya perspektif seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya perspektif begitu, setiap kali ada ujian musibah yang keluar dari lisan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Kenapa? Allah segerakan itu sekarang. Daripada nanti lebih berat. Jadi Allah segerakan. Makanya tingkat keimanan tertinggi ketika orang itu sanggup mengucapkan Alhamdulillah ketika ujian menimpa dirinya. Nggak semua orang mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal atas semua kejadian sedih yang ia alami. Begitu ya teman-teman semua. Jadi
Kita tahu bahwa tenang aja, ujian yang menimpa kita itu sesuai dengan kesanggupan kita. Bisa kita lewati. Ingat tadi surat At-Duha, ada kegelisahan, ada obat, bisa. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Begitulah teman-teman semua, ya. Jadi lihatlah betapa dahsyatnya cara Allah mencintai kita. Dokter kalau mau ngobatin kita nggak ngasih yang manis-manis, nggak ngasih permen, nggak ngasih makanan yang enak-enak. Dokter kalau mau ngobatin kita, membuat kita sehat, itu obatnya itu pahit. Sama seperti Allah, kalau mau buat kita sehat, mau buat kita lebih baik, kadang-kadang kehidupannya pahit, ujiannya pahit. Tapi setelahnya sembuh, sehat, kuat. Begitulah teman-teman semua. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, merenungi bersama-sama bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, teman-teman semua, dengan berbagai macam bukti-bukti yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sejauh ini sebetulnya. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah cinta kita, selain Allah mengumumkannya kepada penduduk langit dan penduduk langit cinta kita, penduduk bumi cinta kita, kalau Allah sudah cinta kita, kita akan dapat pertolongan Allah, teman-teman semua. Ya, tadi ya, kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah, Allah akan menolong kita, kata Allah SWT. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah buat kita terhapus dosa-dosanya. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Allah buat kita ridho, menerima terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah cinta kita, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan baik. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, maksudnya apa? Allah akan berikan petunjuk kepadanya untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia, kemudian Allah memberikan pahala penuh kepadanya. Jadi kalau Allah sudah cinta kita, maka Allah akan tolong dalam kehidupan kita, sampai kita bertemu dengan Allah, Allah akan jadikan kita semakin baik dan semakin baik. Begitu teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sudah umum pada hari ini, ceramah umum pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang mencintai kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Maha Baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nggak pernah meninggalkan kita, dan kita akan terus baik-baik saja karena kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.